Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ferda Agatara Bupati Tangguhana, NIM 2119082, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika di Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada video ini saya akan membahas tentang jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis dan jenis-jenis topologi jaringan secara fisik maupun logikal. Dalam jaringan komputer terdapat 5 jenis, yaitu PAN, LAN, MAN, WAN, dan Internet. Tapi yang akan saya bahas cuma 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Mungkin materi ini sudah pernah kita temui di kelas 9 ya. Kita mulai saja dari yang pertama, ada LAN. LAN merupakan kepanjangan dari Local Area Network, merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, contohnya seperti di warnet, kantor, atau sekolah. Umumnya jaringan LAN, luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi. Untuk jarak jangkauan pada LAN, yaitu 5-10 km saja. Selain menggunakan teknologi internet, banyak juga yang menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi untuk jaringan LAN. Kemudian ada MAN atau kepanjangan dari Metropolitan Area Network, merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang jaringan MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN ya. Untuk jangkauan dari MAN ini berkisaran 10-50 km. Kemudian yang ketiga ada WAN. WAN atau kepanjangan dari Wide Area Network merupakan jaringan berbasis luas yang mencakup daerah geografis yang luas, semisal antara negara bahkan benua. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan lokal sehingga dapat mempermudah untuk berkomunikasi dengan pengguna lain meskipun berada pada lokasi yang berbeda. Kita masuk yang kedua, jenis-jenis topologi jaringan secara fisik dan logikal. Kata topologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu topos dan logos, yang artinya ilmu tata letak. Jadi, topologi jaringan adalah ilmu tata letak jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 2, yaitu topologi fisik atau rangkaian dari suatu jaringan atau bagaimana suatu jaringan diolah. Dan yang kedua, topologi logik adalah topologi yang menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Dalam topologi fisik, terdapat 7 jenis topologi. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi menjamur. Topologi bus ini adalah satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang terdapat not-not, dan umum digunakan karena sederhana dalam instalasi. Kemudian, topologi star. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari not tengah ke setiap not atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya yang menengah. Kelebihan dari topologi bintang ini, jika suatu kabel terputus, yang lainnya tidak akan terganggu dan tahan terhadap lalu lintas jaringannya. Kemudian ada topologi ring atau topologi cincin, yaitu jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke 2 titik lainnya. Sedemikian sehingga berbentuk jalur melingkar berbentuk cincin. Topologi ini lingkarannya tertutup yang berisi not-not sederhana dalam layout dan juga hemat kabel. Kemudian yang keempat ada topologi extended star. Topologi extended star adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Contoh kelebihannya yaitu perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Kemudian, yang kelima ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran yang biasa disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Contohnya cocok digunakan dalam situasi jaringan yang tidak terputus, jadi satu sama lain harus selalu terhubung dan sangat membutuhkan kecepatan tinggi. Yang keenam ada topologi hybrid. Kombinasi dari 2 atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hybrid. Ketika topologi dasar yang berbeda, yang terhubung ke satu sama lain, mereka tidak menampilkan karakteristik dari setiap topologi satu tertentu. Ini adalah ketika itu menjadi topologi hibrida. Contohnya biasa digunakan pada suatu kawasan yang memiliki jaringan Wi-Fi. Kemudian yang ketujuh ada topologi hierarkikal. Berbentuk seperti pohon bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang diswitchkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Biasanya topologi ini digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga besar yang mempunyai beberapa cabang daerah, sehingga data dari pusat biasa didistribusikan ke cabang atau sebaliknya. Topologi ini cocok digunakan pada sebuah perusahaan besar yang membutuhkan keefisiensian dan kecepatan jaringan. Kita masuk yang berikut, ada topologi logik. Dalam topologi ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama Ethernet, yang sekarang ini paling banyak digunakan oleh seluruh umat manusia. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut CSMA atau CD, yaitu Carrier Sense Multiple Access atau Selection Detection. Ethernet ini cukup sederhana dan mudah dalam penggunaannya, namun sering terjadi tabrakan pada saat menggunakannya, dan jika pemakainya ramai maka kecepatannya pun melambat. Kemudian yang berikut ada token ring, dikembangkan oleh IBM pada pertengahan 1980. Hubungan komputer pada token berbentuk seperti cincin. Bisa kita lihat ya. Sebuah sinyal token bergerak berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer menuju ke komputer lain. Token ring ini menggunakan token passing untuk menghindari tabrakan data. Kecepatannya mencapai
16 MB per sekon dan menggunakan kabel fiber optik. Namun, jika terdapat gangguan di satu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Biayanya juga mahal. Kemudian yang berikut ada local talk, merupakan jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer untuk komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh jaringan local talk disebut CSMA atau CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Local talk ini menggunakan kabel TP khusus, namun lambat dalam mengakses dan sering terjadi tabrakan data. Yang keempat, ada FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Fiber Distributed Data Interface ini adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan jarak yang jauh. Metode yang digunakan oleh FDDI adalah model token ring. Pada FDDI ini menggunakan dua buah topologi ring dalam proses transmisi dan menggunakan kabel fiber optik. Juga dapat menghubungkan 500 terminal dengan jarak maksimum 2 km. Biayanya cukup mahal dan boros dalam penggunaan kabel. Kemudian yang kelima ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM atau Asynchronous Transfer Mode ini yaitu sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 MB per sekon atau lebih. ATM ini dapat didukung dengan variasi media, dapat dipakai oleh Internet Service Providers atau ISP, namun boros dalam menggunakan kabel dan mahal.